Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan paparan tentang ukuran atau dimensi pada gambar teknik. Seperti sama-sama sudah kita ketahui bahwa gambar tidaklah lengkap, belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya kalau suatu objek atau gambar itu belum diberikan suatu dimensi. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan ketentuan-ketentuan di dalam memberikan ukuran atau dimensi pada gambar teknik. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kita mengikuti pembelajaran tentang dimensi pada gambar teknik ini, diharapkan siswa satu dapat memahami fungsi penulisan dimensi, yang kedua memahami klasifikasi dimensi, ketiga memahami komponen-komponen dimensi pada gambar teknik, yang keempat memahami ketentuan-ketentuan penulisan dimensi, dan yang kelima tentu saja menuliskan dimensi pada objek sesuai dengan ketentuan. Mari kita cermati satu persatu penjelasannya seperti ini. Apa itu fungsi dimensi di dalam gambar teknik? Ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi manufaktur atau fungsi proses pengerjaan atau pemesinan kalau itu menggunakan alat mesin. Yang kedua, fungsi inspeksi, yaitu fungsi bagaimana menginspeksi keakuratan, kesesuaian benda yang diproduksi apakah sesuai dengan ketentuan pada gambar. Itulah fungsi dari dimensi pada gambar teknik. Yang berikutnya, bagaimana klasifikasi dari ukuran atau dimensi. Ada dua klasifikasi. Yang pertama ukuran bentuk, yaitu ukuran yang menunjukkan panjang, lebar suatu objek, termasuk di dalamnya ukuran diameter, radius, dan lain-lain. Sebagai contoh, misalnya saja ini ukuran lingkaran, ini ukuran lebar dari alur, ini ukuran tinggi dari alur, dan seterusnya. Termasuk juga ukuran tinggi, misalnya 25, panjang 45. Jadi ini semuanya adalah ukuran bentuk. Yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah ukuran posisi. Posisi itu menunjukkan di mana objek itu terletak atau berada. Contoh, ini sebuah lingkaran. Letaknya di mana? Dari bawah ternyata letaknya 14. Kemudian misalnya lagi dari lingkaran yang atas ini dari bawah 49. Itu menunjukkan ukuran posisi. Nah, kita tidak asal memberikan ukuran berdasarkan jarak-jarak tertentu, tidak, tetapi kita klasifikasikan ukuran bentuknya berapa, jaraknya berapa. Yang berikutnya, apa itu komponen-komponen di dalam memberikan dimensi?
agar apa yang kita tuliskan di dalam gambar itu bisa dimengerti oleh orang lain, dalam hal ini yang membaca gambar, maka tentu saja ukuran-ukuran itu harus kita tuliskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara internasional. Apa saja? Komponen-komponen dimensi meliputi ada garis ukuran, yaitu garis tipis dengan anak panah pada ujungnya, kecuali pada kasus tertentu yang terletak tegak lurus terhadap garis bantu atau garis benda. Jadi mana yang disebut dengan garis ukuran ini? Misalnya ini jarak dari sini ke sini, ini adalah garis ukuran. Jarak dari sini, ini ke sini, lanjut ini ke sini, ini adalah garis ukuran. Yang kedua, garis bantu, yaitu garis tipis sebagai perpanjangan garis benda, berfungsi sebagai batas suatu ukuran. Jarak ini misalnya ini namanya garis bantu ukuran. Ini dan sini, ini adalah garis bantu. Jadi garis bantu ini wujudnya adalah garis tipis yang ditarik dari garis benda. Yang berikutnya adalah angka ukuran. Angka ukuran itu bilangan yang kita tempatkan pada garis ukuran atau di atas garis ukuran. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian ini adalah garis ukuran. Nanti ada ketentuan-ketentuan di dalam menempatkan angka ukuran itu secara khusus. Kemudian yang berikutnya, komponen dimensi adalah tanda awal dan akhir suatu anak panah yang menunjukkan awal dan akhiran pada suatu ukuran. Ya, jadi di ujung dari garis ukuran ini ada penanda awal dan penanda akhir yang biasanya berupa anak panah. Nanti juga akan dijelaskan secara detail seperti apa anak panah itu dibuat agar mengikuti ketentuan. Berikutnya, ini ketentuan-ketentuan di dalam penulisan dimensi. Maaf, ini kebanyakan P. Yang pertama, anak panah. Tadi anak panah itu sebagai penanda awal dan akhir yang ditempatkan di ujung-ujung dari garis ukuran. Bentuknya seperti apa? Bentuknya kira-kira seperti ini yang betul. Ya. Ini yang betul. Jadi bentuknya runcing, langsing, ya, tidak berlebihan. Kurang lebih kalau diperbandingkan antara panjang dan lebarnya itu 1:3. 1:3, lebarnya 1, panjangnya 3. Ini ada beberapa contoh yang salah, ya. Ini contoh yang betul sudah. Contoh yang salah ini misalnya. Ini tidak sesuai dengan ketentuan, ya, terlalu tumpul. Yang ini juga masih tumpul. Yang ini sudah runcing, tetapi tidak boleh lebih melintasi garis bantu ukuran. Yang ini perbandingan antara panjang dan lebarnya kurang lebih 1:1, juga tidak betul. Dan terakhir ini terlalu runcing. Ya. Jadi kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti ini, ya, seperti ini. Jadi di kedua ujung garis ukuran diberi anak panah yang kedua ujungnya itu berbentuk runcing. Berikutnya, ketentuan yang kedua adalah garis ukur. Seperti apa ketentuan garis ukur itu? Kita letakkan pada gambar teknik. Yang pertama, garis ukur umumnya diletakkan di luar garis benda, kecuali bila dengan cara meletakkan di dalam benda akan lebih memperjelas. Jadi, kalau saya kembali lagi, bahwa garis ukur umumnya diletakkan di luar dari benda, ya, ditarik pakai garis bantu, baru ditarik garis ukuran. Yang kedua, ketentuannya tidak boleh saling berpotongan.
dan diusahakan tidak memotong garis bantu. Yang ketiga, jarak antara garis ukur tergantung dari besarnya gambar. Umumnya lebih dari 5 mm, maaf 5 mm, supaya jelas terbaca dan berjarak seragam, serta dibuat bersusun dimulai dari ukuran yang kecil berturut-turut ke yang lebih besar. Yang keempat, ukuran harus cukup jelas untuk bisa dibaca dengan mudah. Yang kelima, dicantumkan sekali pada salah satu pandangan yang dianggap paling informatif terhadap ukuran yang diberikan. Jadi tidak boleh misalnya saja kita membuat gambar ada 3 pandangan, kemudian kita memberikan ukuran di pandangan depan dan pandangan atas pada objek yang sama, tidak boleh. Cukup sekali saja, di mana yang paling informatif. Yang keenam, setiap gambar harus menggunakan unit yang sama untuk semua dimensi tanpa menuliskan simbol atau satuan. Contoh ini, kita secara umum menuliskan menggunakan satuan milimeter. Satuan milimeter tidak perlu dituliskan, tetapi dalam satu gambar harus seragam, semuanya itu milimeter. Kecuali kalau ada yang memang tidak bisa dicantumkan dalam milimeter, tidak lazim, terpaksa harus dituliskan dalam satuan inci misalnya saja, maka satuan inci itu dituliskan. Yang ketiga, penempatan dimensi. Ada cara yang pertama, yaitu cara lurus atau sejajar, di mana angka ukuran ditempatkan mengikuti posisi dari garis ukuran. Contoh ini 70 ditempatkan di atas. Kemudian yang garis ukuran tegak ditempatkan di atasnya tetapi terbaca dari kanan. Angka ukuran yang miring, garis ukuran yang miring ditempatkan angka ukurannya mengikuti miring di atas garis ukuran dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh ya, penempatan angka-angka ukuran yang benar ya, di atas garis ukur yang mendatar, yang tegak di atasnya tetapi dibaca dari kanan dan seterusnya. Kalau itu ukuran sudut maka mengikuti seperti contoh yang sebelah kanan ini. Jadi di atas garis ukuran bagian di atas seperti ini, kemudian di atas garis yang di sini juga masih di atas garis. Tetapi kalau busur yang menunjukkan garis ukuran ini tuh ada di bawah, misalnya ini ditempatkan di atasnya, ada di dalam, ya ada di atasnya. Jadi prinsipnya ada di atas dan ada di ada di atas, dibaca dari bawah dan dibaca dari kanan ya, atau dibaca dari kanan. Selanjutnya ada juga ukuran yang hanya satu arah. Satu arah, semuanya dibaca dari arah bawah. Contoh 70 ditaruh di atas garis. Yang tegak pada ukuran 30 tetap dibaca dari bawah, dari arah bawah. Jadi ditempatkannya seakan-akan garis ukuran itu dipotong ya, dari angka 30 itu ditempatkan di tengah-tengah garis ukur. Demikian juga pada garis yang miring ditempatkan di garis yang dipotong. Termasuk juga pada ukuran-ukuran benda yang melingkar ya, sudut ya, seperti ini. Semua garis ukuran dipotong untuk menempatkan angka ukuran sehingga angka ukuran itu semuanya terbaca dari arah bawah. Tidak seperti tadi dari arah bawah dan dari arah kanan. Berikutnya yang ya, itulah penjelasan tentang penunjukan dimensi pada gambar teknik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita teruskan dengan tanya jawab dan kita coba dengan penugasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.